Ajay? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Operation Fortune yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang agen mata-mata yang mendapat misi untuk merebut kembali senjata AI dari penjahat yang ingin menghancurkan keuangan dunia. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang membantai para ilmuwan dan mengambil senjata AI super canggih. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan kepada seorang agen bernama Nathan yang dipanggil ke kantor pemerintahan. Saat itu Nathan diberi tugas oleh Kennington untuk merebut kembali senjata AI yang dicuri beberapa hari yang lalu. Di sana Kennington juga menjelaskan kalau senjata AI tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, maka sudah dipastikan jika seluruh dunia dan isinya akan hancur. Dan meskipun pada awalnya Nathan sempat menolak, namun akhirnya ia setuju mengambil misi itu, lalu merekomendasikan seorang mata-mata untuk memimpin pasukannya. Dan diketahui kalau orang tersebut bernama Orson Fortune, seorang mata-mata super paling disegani. Saat itu Kennington sempat menolak karena bayaran Orson terlalu mahal, lalu menyarankan Nathan untuk memakai jasa John saja. Namun setelah Nathan menjelaskan kalau saat ini John sudah bekerja di pesaingnya yaitu Mike Hawk, akhirnya Kennington pun setuju untuk memakai jasa dari Orson. Setelah itu Nathan pun pergi ke Afrika untuk menemui Orson yang diketahui sedang dalam masa pemulihan. Lalu di sana Nathan langsung menjelaskan maksud dan tujuannya, namun dengan tegas Orson menolak karena saat ini ia sedang pemulihan. Namun setelah Nathan menjelaskan jika bayarannya sangatlah mahal dan menyangkut keamanan dunia, akhirnya Orson pun menyetujuinya. Setelah menyepakati misi itu Orson dan Nathan pun pergi ke Madrid, lalu bertemu dengan Sarah dan JJ. Diketahui kalau Sarah ini merupakan seorang hacker paling cerdas, sedangkan JJ adalah seorang sniper dan ahli dalam segala hal. Dan saat ini, mereka berdua dibayar untuk membantu Orson dalam misi ini, yaitu mengambil kembali senjata AI yang telah dicuri. Singkat cerita kini mereka pun langsung ke bandara, untuk merebut hard drive dari seorang kurir pengantar yang bernama Daniel. Saat itu mereka membagi tugas di mana Sarah berada di kantor, untuk meretas kamera dan memandu tim lewat mikrofon. Sementara Orson dan JJ beserta dua tim bantua bernama Jane dan Marsha, memantau pergerakan dari Daniel. Saat itu mereka berencana akan menyergap Donald di tempat sepi, namun rencananya itu tidak semudah yang dibayangkan. Karena faktanya di sana juga ada tim lainnya, yang ternyata juga menginginkan hard drive tersebut. Satu persatu mereka pun berhasil melumpuhkan Jane dan Marsha, tanpa diketahui oleh Sarah. Lalu Sarah yang curiga karena mereka berdua tidak ada respon, akhirnya ia menyadari jika ada peretas lain yang sedang memanipulasi kamera. Sementara Orson yang mengetahui hal tersebut, ia sangat yakin jika pelakunya ialah John, yang saat ini bekerja kepada Mike. Kemudian Sarah yang berhasil mengatasi komputernya, ia pun langsung memberitahu Orson kalau ada dua orang yang akan menyerangnya dari belakang. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Orson pun dengan cepat keluar untuk menangkap Daniel. Namun saat itu terlihat beberapa anak buah Mike yang sudah mendahului, sampai baku hantam pun terjadi di sana. Setelah menghabisi mereka, Nathan pun datang untuk menjemput dan membawa Daniel masuk ke dalam mobil. Namun ternyata tiba-tiba saja Daniel terkena serangan jantung, dan pada yang saat bersamaan datanglah beberapa mobil yang mengejar untuk merebut hard drive tersebut. Saat itu sambil menahan sakit Daniel mengatakan kalau ini terpaksa ia lakukan karena istrinya disandera. Namun meskipun begitu wajahnya Daniel ini belum diketahui oleh orang yang akan membeli hard drive tersebut, sampai Daniel membuat kesepakatan menyuruh Nathan pergi ke Madrid, lalu menyamar menjadi dirinya untuk menemui si pembeli. Dan sebagai imbalannya, Daniel memohon kepada mereka untuk menyelamatkan istrinya, sebelum akhirnya Daniel harus tewas karena serangan jantung. Saat itu juga mereka pun harus berpacu pada waktu, karena dari luar kelompok Mike membuka paksa pintu mobil.
Lalu sesaat setelah datanya berhasil disalin, pintu mobil terbuka sehingga Mike mengambil salinan hard drive itu. Sementara itu dari mikrofon Sarah menjelaskan, jika mereka tak perlu khawatir karena benda itu tak berguna jika tanpa kata sandi. Let's go. Singkat cerita Nathan pun melakukan penyamaran, di mana ia menyamar menjadi Daniel dan menemui siapa pembelinya. Sementara Sarah yang mendeteksi wajahnya dari kamera tersembunyi, akhirnya mengetahui jika salah satu dari mereka bernama Ben Harris, seorang pengacara dari bos mafia penjual senjata ilegal bernama Greg Simmons. Kemudian Orson yang mengetahui hal itu seketika saja menjadi pesimis, dan tak yakin bisa menangkap Simmons, mengingat ia sangat lincah dan salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Lalu Sarah yang melihat jika Simmons menyukai anak yatim dan sangat ngefans kepada artis Denny Francisco, akhirnya ia pun mempunyai ide untuk memanfaatkannya. Sampai akhirnya mereka pun dengan cepat bergegas kembali ke Amerika untuk menjemput Denny. Singkat cerita mereka pun tiba dengan menyamar sebagai agen baru dari Denny. Lalu Orson yang berhasil lolos dan berbicara empat mata dengan Denny, meminta tolong darinya untuk mengikuti acara amal yang akan diselenggarakan oleh Simmons di Prancis. Dan meskipun awalnya Denny sempat menolak, namun setelah Orson menunjukkan jika ia mempunyai video panas Denny dengan kakak iparnya, akhirnya Orson pun menyetujuinya. Sampai Denny yang tak ingin kepopulerannya hancur akibat video 19 detik itu, akhirnya Denny mau menuruti semua yang diperintahkan oleh Orson. Mereka pun tiba di sebuah kapal pesiar, di mana di kapal itu acara tersebut akan berlangsung. Lalu Orson dan Sarah menyuruh Denny mengalihkan perhatian Simmons, sementara mereka akan mencari berbagai informasi sebanyak mungkin. Saat itu Simon yang memang sangat ngefans kepada Denny, secara langsung menemui dan mengajaknya berbincang-bincang. Sementara di tempat lain Orson dan Sarah yang sedang merancang strategi, mereka tak sengaja melihat keberadaan anak buah Mike di bandara sebelumnya. Saat itu, mereka menyadari jika Mike juga sedang mencari informasi di sini, lalu berpencar di mana Sarah masuk ke salah satu ruangan untuk memasang mikrofon. Sementara Orson, ia mengikuti lalu menghajar anak buah Mike. Kembali lagi kepada Sarah yang saat itu diketahui oleh Ben Harris, namun dengan tipu dayanya Sarah berhasil membohongi dan mengulur-ngulur waktu untuk Orson. Lalu Sarah langsung pamit ke atas menemui Denny di atas, dan Simmons langsung menawarkan Denny dan Sarah untuk mampir ke villanya yang berada di Turki. Tak lama kemudian datanglah rekan-rekan bisnis Simmons, yang sengaja datang untuk berebut selfie kepada Denny. Sementara Simmons, diam-diam ia membisikkan Sarah untuk menjadi simpanannya dan ia akan memberikan harta yang banyak. Sampai tak lama Orson pun datang, dan langsung mengajak mereka semua untuk pergi dari sini. Kemudian adegan berpindah kepada Nathan dan JJ, yang sedang mendengarkan pembicaraan Simmons kepada rekan bisnisnya. Dari pembicaraan itu terungkaplah jika senjata AI itu akan dijual dengan harga $10 miliar, dan yang lebih penting lagi ternyata Simmons hanya perantara saja. Karena faktanya pembeli yang asli yang akan membeli senjata tersebut belum terungkap identitasnya. Pagi harinya mereka pun berkumpul, lalu membahas tentang siapa orang yang akan membeli senjata AI itu. Sampai karena tak ada pilihan lagi, kini Orson pun memutuskan untuk terjun sendiri, menyelinap ke dalam rumah rekannya Simon untuk mencuri data pembeli. Lalu singkat cerita malam harinya Orson menyelinap dengan membawa gas bius, dengan dibantu oleh Sarah yang meretas CCTV. Up the stairs? Setelah mengetahui jika semua orang yang ada di sana pingsan, Orson pun masuk ke dalam kamar dengan panduan dari Sarah. Di sana Orson berhasil membuka sebuah brankas, lalu menyalin seluruh data di dalam laptop itu. Lalu setelah selesai, Orson juga mencuri uang dan seluruh perhiasan mereka, untuk mengelabui seolah-olah ini adalah sebuah perampokan. Namun baru saja Orson keluar dari sana, tiba-tiba. Pagi harinya mereka pun berkumpul kembali, untuk mengecek hasil salinan data yang dicuri Orson semalam. Namun sayangnya setelah sekian lama mengeceknya, mereka sama sekali tak menemukan barang apa yang akan dijual oleh Simmons. Tak lama kemudian mereka pun mendengar percakapan antara Simmons dengan seorang pria bernama Kasim.
Saat itu Kasim memberitahu Simmons jika rekan mereka Alexander mengalami perampokan oleh orang misterius tadi malam. Dan berdasarkan dari informasi, terungkap jika pelakunya seorang diri dan berhasil menghabisi 2 pengawal pribadi Alex dengan mudahnya. Orson yang mendengar hal itu pun terlihat sangat santuy, karena identitasnya tidak diketahui. Sementara Sarah yang sedari tadi meretas mereka, akhirnya berhasil mendapatkan titik lokasi sekaligus identitas Kasim, yang ternyata ia adalah seorang pejabat pemerintah Turki. Bahkan tidak hanya itu saja, mereka juga mengetahui jika Simmons dan Kasim akan mengadakan pertemuan rahasia dalam 3 hari lagi. Sampai karena untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan, Nathan pun menyuruh Sarah dan Danny menerima undangan Simmons ke villanya di Turki. Sarah, you go with Danny as planned. Singkat cerita kini Sarah dan Danny pun telah tiba di Turki, dan disambut dengan khusus oleh Simmons bersama pengawalnya. Di sana Simmons langsung menunjukkan seluruh koleksi mobil antiknya, sampai Danny yang melihatnya menyukai salah satu mobilnya Simmons. Lalu tanpa pikir panjang, Simmons pun langsung memberikannya kepada Danny, dan mereka berdua pun langsung melakukan test drive. Sementara Sarah yang hendak mengotak-atik komputer Simmons, melihat jika di atas ada CCTV yang dipantau langsung oleh Emilia asistennya Simmons. Kemudian adegan berpindah kepada Orson dan JJ, yang ternyata saat ini sedang memantau pergerakan dari Kasim. Di sana Orson dibuat terkejut karena ia melihat ada Mike, yang ternyata juga memantau Kasim. Sementara Sarah yang baru selesai meretas CCTV, ia langsung mengotak-atik komputer Simmons untuk mencari informasi. Di balik itu Orson yang melihat keberadaan Ben Harris, memutuskan untuk membuntutinya secara diam-diam. Lalu Sarah yang sudah berhasil mengetahui informasi, ia melaporkan kepada Nathan jika Simmons hanya membeli senjata AK-47 saja. Sampai karena hal tersebutlah kini Nathan pun menjadi kecewa, karena mereka telah salah orang dan Simmons bukan pembeli senjata AI yang mereka cari. Lalu Nathan pun menghubungi Orson, dan memerintahkannya untuk kembali karena mereka sudah salah orang. Namun Orson yang sudah sangat yakin jika Simmons terlibat, memutuskan untuk tetap membuntuti Ben Harris secara diam-diam. Get it, we're done. Greg has been involved. Tak lama setelah itu Ben Harris yang sudah menyadari jika ada suatu hal yang aneh, ia pun langsung memberitahu Simmons melalui SMS. Sementara JJ yang menyadap pesan Ben Harris, secara langsung mengabari Orson jika ia sudah ketahuan. Setelah itu Ben Harris yang tak ingin tertangkap, ia pun segera kabur dengan mencuri motor seseorang. Lalu dengan bantuan arahan dari JJ, Orson pun mencoba mengejar Ben dengan melewati jalan pintas. Setelah cukup lama kejar-kejaran, Ben pun berhasil mengecoh Orson dengan menaiki gedung. Lalu Orson yang tidak mempunyai akses ke dalam gedung itu, ia memutuskan untuk mengejarnya melewati tangga. Sementara Ben yang melihat jika ada orang, ia pun memiliki ide untuk mengelabuhi Orson, dengan berpura-pura meminta tolong untuk difotokan. Lalu diam-diam Ben memasukkan HP-nya ke dalam saku orang itu, sampai saat Orson tiba di atas ia tak menemukan keberadaan Ben, yang padahal titik lokasi mereka telah akurat. Kemudian Orson yang bingung pun lantas melihat ke bawah, dan alangkah terkejutnya ia setelah melihat jika ada mayat tergeletak di bawah. Lalu ketika Orson lengah, tiba-tiba Ben muncul dan mencoba mendorong Orson dari belakang. That's Ben Harris. Setelah itu JJ pun bergegas mengangkut mayatnya, dan mereka segera kembali ke markas. Lalu setelah sampai mereka mendapatkan kabar dari Kennington, jika data yang dikirim oleh Sarah dari komputer Simmons adalah benar dan sangat akurat. Di mana mereka akan bertransaksi cakra hard drive untuk mengaktifkan senjata AI, dan senjata tersebut ternyata dapat melancarkan serangan nuklir yang pelakunya tak bisa diketahui. Namun meskipun begitu, orang yang akan membeli hard drive itu belum mengetahui wajah Ben, karena mereka bertransaksi hanya melalui pesan suara saja. Dan karena mereka sudah menyadari jika Ben telah tewas, akhirnya Orson pun memutuskan untuk menyamar menjadi Ben Harris, demi menggagalkan rencana para penjahat yang akan menghancurkan bumi. Lalu untuk memperlancar Orson meminta bantuan Sarah, untuk merubah suaranya agar mirip dengan Ben Harris, saat ia akan menelpon Simmons nantinya. Setelah semua rencana disusun rapi, Orson pun secara langsung menemui pembeli hard drive tersebut. Sementara Simmons yang belum mengetahui jika Ben Harris telah tewas, ia nampak biasa saja dan mencoba untuk menghubungi Ben Harris untuk memandu transaksi.
Di balik itu JJ yang berhasil membuntuti mereka dari belakang, segera turun untuk melindungi Orson dengan sniper andalannya. Lalu setibanya di titik transaksi, terungkaplah jika pembelinya adalah seorang pria bernama Sergi. Saat itu Sergi langsung meminta Orson untuk memasuki 15 kode kata sandi, untuk membuka dan mengakses hard drive itu. Lalu dengan bantuan dari Sarah, Orson segera menelpon Simmons untuk meminta kode tersebut, sampai Simmons berhasil terkecoh dan memberikan kode tersebut. Namun pada saat itu juga, ternyata para anak buah Simmons menyadari jika ada seseorang yang menyadap pembicaraan Simmons. Sampai mereka yang berhasil memasukkan 15 kode dari Simmons, transaksi senilai $10 juta pun berhasil. Namun dari kejauhan salah satu anak buah Alex menyadari jika Orson adalah orang yang merampok di beberapa malam sebelumnya. Namun sebelum mereka berhasil menyentuh Orson, terlebih dahulu JJ mengambil tindakan, sampai baku tembak pun terjadi di sana. Sementara Sarah yang juga berhasil membatalkan transaksi, ia pun segera kabur dari sana bersama Danny. Kembali lagi kepada Orson yang saat itu diburu secara membabi buta oleh salah satu helikopter. Sampai ketika Orson terpojok, terungkaplah jika mereka para anak buah Mike, yang saat itu berhasil menangkap Sergi dan membantai mereka serta membawa lari senjata AI. Lalu sebelum itu Mike memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Orson, namun sebelum itu terjadi lagi-lagi JJ berhasil melindungi Orson. Di balik itu Simmons yang menyadari jika Sarahlah yang meretasnya, mengerahkan banyak pasukan untuk segera memburu Sarah dan Danny. Namun dengan kemampuan skill menembaknya, Sarah berhasil menumbangkan satu mobil yang dikendarai anak buah Simmons. Lalu Orson dan JJ yang mencoba menyelamatkan Sarah menggunakan helikopter, mereka pun menembakkan rudal ke arah lawan. Setelah itu Nathan yang mendapat kabar kalau Mike tidak bekerja dengan pemerintah manapun, lantas menyimpulkan jika Mike merencanakan sesuatu yang jahat. Lalu Orson yang mendengar itu memiliki ide untuk memanfaatkan semua bukti kejahatan Simmons untuk mengadakan kerja sama dengannya. Dan meskipun pada awalnya semua tim ragu, namun Orson meyakinkan mereka sampai kembali ke markasnya Simmons. Setibanya di markas Simmons, Orson langsung menyampaikan negosiasi agar Simmons mau membantu mereka merebut kembali senjata AI. Saat itu Simmons sempat menolak, namun setelah Danny yang membujuk akhirnya Simmons setuju untuk membantu. Singkat cerita malam pun tiba, dan Simmons akan menunjukkan kepada siapa Mike akan menjual senjata AI itu. Sementara Orson, JJ dan Sarah juga ikut beraksi dari sisi lain dengan menggunakan drone. Lalu Sarah mengganggu alat komunikasi para penjaga, dan Orson bersama JJ segera melumpuhkan mereka semua. Setibanya di dalam ruangan ternyata Mike akan menjual senjata AI itu kepada Trent dan Arnold, yang merupakan rekan bisnis Simmons sewaktu di acara amal sebelumnya. Dan di sana juga terungkap kalau mereka sengaja membelinya untuk menghancurkan mata uang dunia, sehingga akan menciptakan kekacauan dan anarki di mana-mana. Sampai ketika Simmons mencoba memecah konsentrasi mereka, terlihat Orson dan JJ yang membantai habis semua anak buah Mike. Di balik itu entah apa yang dibicarakan oleh Simmons, tiba-tiba saja semua orang di sana saling bantai satu sama lain. Sementara itu Orson yang berhasil menghabisi semua anak buah Mike, ia pun langsung masuk ke dalam ruangan transaksi, dan sangat terkejut ketika melihat jika semua orang di sana sudah tidak bernyawa. Lalu sesaat ia akan pergi membawa senjata AI, tiba-tiba saja Mike berusaha menyerang Orson dari belakang. Namun karena Mike yang tak bisa bela diri, ia pun lantas dihajar secara membabi buta oleh Orson. Setelah berhasil menghabisi Mike, Orson pun keluar dan dijemput oleh JJ dan Sarah. Lalu esok paginya mereka pergi ke Doha, Qatar, untuk memberikan senjata AI itu kepada Nathan. Dan karena misi sebelumnya telah sukses, Nathan pun memberi pekerjaan lagi kepada mereka, dan tentunya dengan bayaran yang jauh lebih besar. Namun saat itu Orson menolak pekerjaan tersebut, karena kini mereka akan berlibur untuk melepas penat. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.